Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada di bulan Ramadan ini, bulan yang menenangkan hati, meluruskan niat, dan bulan yang memperluas dalam kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman nanti. Dalam setiap peristiwa kehilangan, ada satu kalimat yang hampir sering terucap, namun sering luput dari perenungan yang mendalam, yakni Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi menyimpan makna tauhid yang sangat besar dan membebaskan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami akan menguji kamu sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ayat ini menempatkan kalimat tersebut bukan sebagai formalitas duka, melainkan sebagai respon iman. Ia adalah pernyataan tauhid ketika manusia berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa dunia benar-benar tidak bisa dikuasai. Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajar menjelaskan kalimat innalillahi adalah konteks paling halus sekaligus paling tegas terhadap kesombongan manusia. Kita hidup bersama orang tua, merasa mereka milik kita. Kita membesarkan anak, lalu mengira mereka bagian dari diri kita. Kita mengumpulkan harta dan menganggapnya itu hak mutlak dari usaha kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 126. Ayat ini menegaskan tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik, sekaligus penegasan atas keesannya termasuk apa yang kita cintai. Maka ketika segala sesuatu yang kita cintai diambil, yang tersakiti bukan hanya hati, tetapi ego, karena selama ini kita selalu ingin mengambil posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik. Kemudian kalimat wa inna ilaihi rajiun bukan sebagai ungkapan pasrah saat musibah, melainkan sebagai pernyataan kesadaran hidup seorang mukmin bahwa manusia tidak hanya berasal dari Allah, tetapi juga sedang berjalan kembali kepadanya. Kalimat ini adalah pembebas hati dari ilusi memiliki kesedihan yang tak berujung. Kita sering lupa bahwa pengampunan, ketenangan, dan keselamatan sepenuhnya hak mutlak Allah. Sehingga kalimat ini seharusnya melahirkan iman yang jernih, bahwa berdukalah tanpa putus asa, berdoalah tanpa berlebihan, dan bersandar hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Islam tidak menafikan kesedihan. Rasulullah SAW sendiri menangis ketika putra beliau Ibrahim wafat, dan Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang telah diridhoi oleh Tuhan kami. Hadis ini menjelaskan tentang keseimbangan iman. Duka boleh hadir, tetapi tidak boleh menghilangkan tauhid dan adab. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk mematikan rasa, melainkan untuk menjaga agar rasa tidak menenggelamkan iman dan akal. Sekali lagi, Buya Hamka menyebut kalimat ini sebagai obat jiwa yang jujur. Ia tidak menghibur dari ilusi, tetapi menguatkan dengan kebenaran bahwa setiap yang datang pasti akan pergi, sehingga yang kekal hanya Allah, dan juga ketenangan tidak lahir dari menggenggam lebih erat, tetapi dari kesiapan untuk menjaga melepaskan dalam tawakal. Pada akhirnya, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk milik orang yang wafat,
melainkan milik orang yang hidup, agar ia tidak merasakan mati sebelum mati, agar ia tidak mencintai seolah-olah tidak akan kembali, dan agar ia tidak hancur ketika kehilangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalimat ini bukan hanya di lisan kita, melainkan di kesadaran dan kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kultum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.